warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari grup 18. Perkenalkan, nama saya Selvia Arisa dan nanti ada rekan saya atas nama Erna Fitri Susanti. Baik, di video ini kami akan membahas tentang pengertian, peran, fungsi, dan jenis bahan ajar BIPA. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan memberikan sedikit gambaran. Bahan ajar BIPA merupakan materi pembelajaran yang digunakan untuk membantu penutur asing dalam mempelajari bahasa Indonesia. Bahan ajar ini disusun secara sistematis sesuai dengan tingkat kemampuan pembelajar. Menurut Kurniasih 2018, bahan ajar BIPA adalah perangkat pembelajaran yang dirancang untuk mencapai standar kompetensi berbahasa Indonesia bagi penutur asing. Sejalan dengan itu, Tomlinson 2011 menyatakan bahwa bahan ajar merupakan segala bentuk materi yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran bahasa. Next. Dalam pembelajaran, bahan ajar memiliki peran penting sebagai pedoman bagi guru dan pembelajar, serta mendukung penguasaan 4 keterampilan berbahasa, yaitu menyimak berbicara, membaca, dan menulis. Next. Selain itu, bahan ajar juga memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai sarana penyampaian materi, meningkatkan motivasi belajar, sebagai sumber belajar mandiri, alat evaluasi, serta media pengenalan budaya Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Erna Fitri Susanti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis bahan ajar BIPA. Jenis bahan ajar BIPA berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada bahan ajar cetak, seperti buku, modul, dan LKS. Ini biasanya digunakan di kelas karena bentuknya fisik dan mudah digunakan. Kemudian ada bahan ajar audio, yaitu bahan ajar berupa suara seperti rekaman, biasanya digunakan untuk melatih kemampuan menyimak. Lalu ada bahan ajar audiovisual, yaitu gabungan suara dan gambar seperti video atau film. Ini membantu pembelajar lebih mudah memahami karena bisa melihat dan mendengar sekaligus. Selanjutnya, berdasarkan keterampilan bahasa, ada 4 keterampilan utama. Yang pertama, menyimak, yaitu kemampuan mendengarkan dan memahami bahasa. Kedua, berbicara, yaitu kemampuan untuk mengungkapkan ide secara lisan. Ketiga, membaca, yaitu kemampuan memahami teks yang dibaca. Dan yang keempat, menulis, yaitu kemampuan menuangkan ide dalam bentuk tulisan. Nah, keempat keterampilan ini saling berkaitan dalam pembelajaran BIPA. Kemudian berdasarkan pendekatan pembelajaran. Yang pertama ada yang berbasis budaya, yaitu bahan ajar yang mengenalkan budaya Indonesia. Kemudian ada yang komunikatif, yang lebih fokus pada penggunaan bahasa dalam percakapan sehari-hari. Yang ketiga ada yang kontekstual, yaitu disesuaikan dengan situasi nyata dalam kehidupan. Dan yang terakhir ada juga berbasis kebutuhan, yaitu disesuaikan dengan tujuan belajar pembelajar. Sebagai kesimpulan, bahan ajar BIPA merupakan bagian yang sangat penting dalam pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. Bahan ajar ini tidak hanya membantu dalam penguasaan bahasa, tetapi juga menghubungkan bahasa dengan budaya Indonesia. Selain itu, bahan ajar juga membantu meningkatkan motivasi belajar dan mempermudah proses evaluasi. Dan jenis bahan ajarnya sangat beragam, sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan pembelajar. Baik, sekian presentasi dari grup kami. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.